Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka Thalathuna Qa'idatan Tusiluka ila Ahsani wa Anjahit Turuki Fit Tarbiyah, karya Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Nah, sebuah kitab yang akan memberikan kita 30 kaidah dalam mentarbiyah, mendidik anak. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mukaddimah buku ini, walaupun saat ini pun kita melanjutkan mukaddimahnya karena belum selesai. Tetapi pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan sebuah faedah dari qaulnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah akan pentingnya untuk memperhatikan anak di usia belia maupun ketika anak tersebut telah tumbuh dan berkembang. Nah, maka di sini kita akan lanjutkan ya dengan pemaparan masalah mayoritas orang tua di zaman sekarang. Lalu Syekh penulis menyebutkan dengan kalimat demikian. Ya, wa idza kunna, dan apabila setiap dari kita qad su'ina, telah berupaya, bersusah payah fi ijadihim, dalam menjadikan mereka itu ada, maksudnya menjadikan si anak itu ada, fi hadhil ayah, di dalam kehidupan ini, fahal fahal sa'ina ya fi tarbiyatihim, fahal su'ina fi tarbiyatihim, maka apakah kita berusaha pula fi tarbiyatihim, dalam mendidik mereka, liwajihu, agar mereka itu siap menghadapi masuang ibaha. Haknya ini kembali kepada hayah, al-hayah ya, yaitu rintangan-rintangan kehidupan, wa inaaha, dan segala jalan ya, cobaan ataupun tantangan yang kelak akan dihadapi oleh anak-anak tersebut pada dunia mereka kelak. Waliyakunu aunan, dan hendaklah ya mereka itu seharusnya menjadi apa? Penolong ya. Ini waliyakunu ini kemana? Itu ke anak-anak, dan hendaklah anak-anak tersebut ya, mereka itu semua menjadi orang-orang yang penolong, wan wa unsan, dan pemberi kenyamanan lana untuk kita. Am ahmalna tarbiyatahum, ya, atau ketika kita membiarkan tarbiyatahum ya, pendidikan mereka, liyakunu masdarus syaqain, nah, maka mereka itu akan menjadi apa? Masdar, yaitu sumber syaqain, kesengsaraan, wa tu'asa, dan penderitaan lana bagi kita. Jelas demikian. Famadza sana'na lahum ba'da wujudihim, maka apa yang harus kita perbuat ya untuk mereka setelah mereka ini ada di dalam kehidupan mereka. Nah, ya, kaifa waqi'una ma'ahu wa hiya ansabut turuk, ya, dan cara yang paling tepat itu seperti apa? Ansabut turuk wa afdalul wasail tarbiyatihim. Nah, maka wal muskilatu di sini ya. Wal muskilatu anna aktsaral aba'i wal ummahati la yajiduna
muttasi'an. Masalahnya bahwasanya mayoritas ayah dan ibu tidak menjumpai suatu kecukupan minal waktu atau minal sabri, dari waktu atau ya dari kesabaran filistima untuk mendengarkan wal insot, menyimak ya li au dihim gitu untuk anak-anak mereka kayak ta'arrafu ya, agar supaya ya ta'arrafu ini maksudnya orang tua mengenali ala ma fi nufusihim, atas apa yang ada di dalam diri si anak mereka. Wa khawatirihim, khawatir itu lintasan pikiran ya, khawatirihim wa yafhamu, dan agar orang tua ini faham masyairihim, masyair kegalauan-kegalauan mereka, wa humumihim, dan hal-hal yang membuat mereka cemas ya. Fala budda an nujahidu nafsaha, wala budda an nujahidu anfusana ya, dan harus agar kita ini apa, melawan hawa nafsu jiwa kita, agar antatamarrana, terlatih jiwa kita ini ya, ala fannit ta'amuli, atas ya, bidang ilmu seni berinteraksi ya, atas seni untuk seni apa, berinteraksi bersama anak itu, wa ala tuati ya, dan untuk melakukan hal-hal yang lain tentunya ma'ahu, bersama mereka, bersama anak-anak, bil uslubil amsal, dengan cara-cara yang amsal, yang paling ideal. Nah ya, wa ta'amul al afdal ya, dan interaksi yang paling tepat, komunikasi yang paling tepat. Nah, kita mulai pertemuan kita wa ba'dul aba, dan sebagian orang tua. Nah ya, hadahumullahu, semoga Allah memberikan mereka petunjuk, laisat ladaihim murunatun ya, murunah, maka sebagian mereka ya, yaitu orang tua, tidak memiliki apa, murunah. Murunah ini adalah elastisitas, elastisitas fit ta'amul, dalam berinteraksi atau dalam berkomunikasi bersama anak, tidak lembut ya, cenderung lebih kaku ya. Nah, imma aswad, bisa jadi ketika berinteraksi hitam, maksudnya flat, freak ya, au abiyat begitu, au bi ibaratin ukhra, atau dengan bentuk yang lain, imma an tawafaqo au tafaraqo, bisa dia itu menggunakan cara menyatukan atau bahkan dengan cara memisahkan ya, cara memisahkan ya, asbahu bil uslubil askari ya, diserupakan dengan metode apa, askari ya, seperti cara-cara otoriter ya, cara-cara militer, adanya penetapan hukuman untuk si anak. Nah, gitu. Walaupun memang ini untuk menyatukan, untuk menyesuaikan. Nah, ternyata anak itu terpisah. Nah, maka di sini dikatakan wahada nahjun darajun alaihi ba'dul abai, dan ini merupakan jalan yang kuno yang sebagian orang tua itu berada alaihi, di atasnya, fi zamani sabik, pada zaman dahulu ya,
haitsu di mana la mafarra, tempat pelarian, di mana tidak ada tempat pelarian lil ibni bagi si anak itu illa ya, kecuali kepada siapa? Walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Walakinnahu, akan tetapi cara ini la yatanasabu, tidak cocok abadan selamanya fi hadzal zaman, pada zaman ini. Walau ya, falau farokohu, seandainya orang tua itu berpisah dengan anaknya, ya, seandainya orang tua itu berpisah, jadi kan ini caranya, salah satu caranya. Karena memang tempat pelarian si anak itu pasti pada orang tuanya. Tapi cara ini ya tidak selalu tepat untuk diterapkan di setiap zaman, khususnya pula zaman ini yang makin banyak ya berkembang dan bermunculan orang-orang jahat gitu ya. Fal ashrar, maka orang-orang buruk, orang-orang jahat maksudnya, yang memiliki perilaku menyimpang, saufa yatalaqafunahu, ya. Saufa yatalaqafunahu, maka orang-orang jahat pun akan menyambutnya, menyambut si anak ketika kita menggunakan cara apa? Berpisah dengan anak untuk melihat kembalinya si anak kepada kita. Nah, dengan begitu membuka peluang yang besar kepada orang yang asyrar ini, yang jahat ini, ya. Wa yastaqbilunahu, dan mereka pun menerimanya, ya. Setelah mereka menyambut, menerima maksudnya menculik, dan di situ terbukalah abwaabus syarri, ya. Pintu-pintu keburukan itu terbuka untuk si anak, karena si anak jauh dari orang tua. Nah, musyra'atun, terbuka, sama seperti maftuhah gitu, amamahu, di depan si anak tersebut. Nah, ya. Maka muamalatul abna, ya, berinteraksi dengan anak-anak itu fanun, adalah sebuah seni, adalah sebuah seni. Nah, ya, yasta'si, yang terasa sulit, ala kathirin minal aba wal ummahat, pada mayoritas kebanyakan orang tua, baik ayah maupun ibu. Yasta'si dia ini, ya. Nah, wakithiran, dan kebanyakan, ma yanshudu al-aba'u, ya, ma yanshudu al-aba'u. Al-aba menjadi fa'il dari yanshud, ya. Yanshud itu artinya apa? Berteriak. Kedua orang tua ini berteriak. Maksudnya berteriak ini berteriak karena bingung, ya, mengekspresikan kebingungan mereka di dalam mendidik anak-anak mereka. Lalu ya bahasuna, aba ini, ya, para orang tua ini, ya bahasuna, mencari-cari, ya, cara tentunya, an afdolis subul, ya, tentang cara-cara terbaik, cara-cara yang paling tepat, yang paling mantap, lita'amuli ma'ahum. Humnya ini adalah al-abna, ya, untuk berkomunikasi, berinteraksi bersama mereka. Jadi ini sangat penting dipelajari, bukan hanya untuk orang tua yang sudah memiliki anak, walakin akan tetapi bagi sosok calon orang tua yang akan memilih anak kelak, agar dia pun harus mempersiapkan dirinya, ya, karena tidak mudah mendidik, ya, anak gitu. Bisa latih diri mendidik anak orang lain, ya, bisa di TPA, mengatur mereka, ya, bahkan bukan cuma mengatur mereka tapi mengatur perasaan kita, agar jangan sampai kita meluapkan emosi atau rasa amarah di waktu yang tidak tepat. Jadi bukannya marah itu tercela, tidak, tapi kalau waktunya tepat dengan cara yang baik, nah, itu bagus, ya. Wal ajib, dan yang mengherankan, annaka,
ya, bahwasanya engkau itulah takahdu tajidu, hampir-hampir ya, kada au syaka. Nah, ya kan? Nah, ini kan eh, af'alul muqarrabah ya. Kita terjemahkan hampir. Takadu karena fa'ilnya anta. Hampir-hampir engkau itu apa? Tajidu gitu. Tidak menjumpai karena adalah di sini kan tidak menjumpai ahadan, satu orang yang mana indahu ya, dia itu memiliki apa? Anak-anak, illa melainkan ya, yashtaki ya, yashtaki, istaka yashtaki, ini artinya merasa kesulitan, yang mana seorang ini dia memiliki anak-anak dan dia merasa kesulitan, minasu'ubat, dari kesulitan-kesulitan, allati tuwajihuhu, yang menghadapinya, asna'a, di tengah-tengah, tarbiyati auladihi, ya, di tengah-tengah mendidik anak-anaknya. Gitu. Jadi apa? Ya, terkadang memang problem mendidik anak ini hampir-hampir dijumpai oleh setiap orang tua. Maka orang tua itu seharusnya mencari cara, ya, mencari metode yang tepat untuk mendidik anaknya. Jangan sampai kita salah mengambil sebuah metode. Walhasil anak tersebut menjadi anak yang tidak kita harapkan sebelumnya. Maksudnya dari sisi kelakuan, bukan keberadaannya. Tapi dari sisi kelakuan, perilaku, akhlak, moralnya. Tidak kita harapkan. Ya. Karena metode mendidik kita tidak tepat. Gitu. Wa idza kana wa idza kana lituwihi qad ruziqa. Ya. Dan jika hal tersebut terjadi, ya, maksudnya kesulitan ya dalam mendidik anak ini, jika hal tersebut terjadi, apa sih penyebabnya? Ya, ini penyebabnya ya. Lituwihi, karena mereka apa? Bingung ya, karena si orang tersebut ya, karena engkau itu, kamu itu bingung. Qad ruziqa, padahal ya, sungguh telah diberikan rezeki mauludan, berupa anak ya. Wa innahu yahmilu hamman ya. Akan tetapi orang tua yahmilu hamman, membawa kegalauan, fisu'ubati, dalam keadaan atau rasa sulit yang dialaminya ya, alati satu wajihu, yang akan dia hadapi. Nah, ini terkadang orang tua ya, karena dia baru menjadi sosok orang tua, misalkan baru menikah lalu baru pula dikaruniai seorang anak, ya dia bingung, lalu merasakan sulitnya mendidik anak. Ya, kemudian dia membawa kegalauan tersebut kepada hal-hal yang kelak akan dia hadapi nantinya. Nah, wa yukhbiruka, dan yang berikan kabar kepadamu ya, bi anna zamana, bahwasanya zaman ya, setiap zaman maksudnya setiap dekade, setiap waktu, wal jili ya, awal jila ya, generasi, qad tagayyara, sungguh itu apa? Berubah-ubah, berubah-ubah. Jadi kita harus memiliki cara pokok dan juga cara cabang. Cara pokok kayak cara-cara agama. Cara cabang berarti melihat situasi kondisi zaman tanpa menghilangkan, ingat, tanpa menghilangkan apa? Ya, nilai-nilai prinsip keagamaan. Cara-cara para ulama yang telah diberitahukan kepada kita bagaimana cara mengajarkan, mendidik anak sesuai dengan apa? Syariat. Lakinnahu lam yukallifu nafsahu, akan tetapi ya dia tidak membebani dirinya walau sa'atan ya, walau 1 jam saja, wahidah fi syahri, dalam sebulan ya, untuk apa? Liyaqra'a kitaban, untuk membaca satu buku ya, atau yasma'u syariton ya, untuk mendengarkan apa? Au yasma'a
Nah, ma'tufnya ke yaqra, atau untuk mendengarkan apa? Syariton. Syariton ini rekaman-rekaman. Yasma'a, mendengarkan rekaman-rekaman. Au yahdura, itu. Atau untuk apa? Menghadirkan daurah, sebuah majelis khusus yang di dalamnya membahas apa? Kaifiyatit ta'amuli ma'al abna. Ya, cara berinteraksi, berkomunikasi bersama anak-anak. Au 'alal aqal, ya, atau minimalnya apa? Yastanshiru, ya. Dia ini meminta saran ahlan khibrah wa tarbiyah kepada orang-orang yang sudah berpengalaman mendidik anak. Misal orang yang menikah umur 23 ketika umur 25 tahun, atau menikah umur 25, 26 tahun, 28 dikaruniai anak. Nah, dia merasa kebingungan, ya, keteteran dengan pekerjaan yang banyak dan yang semisalnya. Lalu dia tidak punya waktu untuk menghadiri majelis, menghadiri atau membaca buku, mendengarkan rekaman para masyayikh atau ustadz-ustadz yang menjelaskan, ya, atau pakar-pakar parenting yang lain, ya. Nah, maka dia harus tanya kepada siapa? Orang tuanya, tetangganya yang sudah bertahun-tahun mendidik anak, tapi kita lihat anaknya berhasil dari sisi apa? Keagamaan, ya. Atau kita lihat juga berhasil dua-duanya, sisi agama dapat, sisi dunia dapat, luar biasa. Maksudnya berprestasi bukan hanya, ya, dalam bidang agama, tapi berprestasi juga dalam bidang keilmuan umum. Kita tanya, kita meminta, itu yang disebut dengan ahlul khibroh, orang yang memiliki pengalaman, wat tarbiyah, ya, atau orang yang pakar dalam bidang parenting, memiliki keilmuan dan kemampuan yang cukup, ya. Dan jangan lupa wayakbalu nasihahum, dan jangan lupa menerima nasihat mereka, watajarobahum, dan pengalaman-pengalaman mereka. Jangan sampai dikatakan bohong gitu, ya, tidak mungkin gitu. Ya, dia sudah bertahun-tahun mendidik anaknya sampai dia menginjak umur 50 atau 70 tahun, akhirnya anaknya itu menjadi seorang yang bermanfaat di tengah masyarakat, hafal Quran, walaupun bukan menjadi sosok seorang ustadz untuk umat, ya, tapi dia memberikan dakwah berupa akhlak yang baik, mencontohkan, memperlihatkan rajinnya dia sholat, walaupun di sisi lain dia berprofesi sebagai apa? Ya, sebagai insinyur, ya, ahli-ahli kedokteran dan yang semisalnya. Nah, bal, ya, akan tetapi sesungguhnya aksara, ya, haulai yakhuduna, ya, sesungguhnya mayoritas mereka itu apa? Yakhuduna, masuk at-tajarib, ya, ya, yakhuduna at-tajaraba ba'an ba'anfusihim, afwan, tajarib, ya, tajarib, dan ini yakbalu nasihahum wa tajaribahum, tajarib, ya, tajarib, pengalaman. Nah, mereka ini masuk, ya, kan, tetapi mereka yang baru apa namanya mendidik anak ini, ya, masuk ke dalam pengalaman diri mereka sendiri, ya. Jadi masuk ke dalam pengalaman mereka sendiri. Jadi mereka karena tidak punya waktu, akhirnya tidak datang ke daurah yang membahas pendidikan anak, mendengarkan rekaman. Akhirnya dia memaksakan apa? Diri mereka untuk mendidik anak dengan cara mereka sendiri. Akhirnya tentu mereka akan masuk ke dalam pengalaman mereka sendiri. Walhasil, bisa apa hasilnya? Bisa positif, bisa negatif. Begitu. Dan al-waqi, kenyataannya bisa kita lihat sekarang. Demikian. Jikalau orang itu sudah meninggalkan belajar, ya, lihat ke depannya demikian, ya. Walam yastafidu min ghairihim, ya. Dan mereka ini tidak beristifadah kepada selain mereka. Maksudnya apa? Tidak yanstashiru, ya. Mereka, ya, tidak yastanshiru, tidak meminta nasihat, ya, tidak meminta saran kepada siapa? Orang-orang yang sudah lama mendidik anak. Gitu, ya. Wala mimman sabaqahum syai'an, dan juga tidak bertanya kepada orang sebelum mereka sedikit pun. Ke orang tua juga tidak nanya, ya, ke paman bagaimana mendidik anak paman, gitu, tidak bertanya. Akhirnya mereka idealis, ya, anak muda yang baru menikah ketika umur 28 tahun dikaruniai anak, akhirnya idealis bersepakat dengan istri atau istri bersama suaminya
gitu untuk mendidik anak mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Nah, ya kita tidak mengatakan salah sepenuhnya, tapi akan dua hasil ya yang lahir dari cara mereka sendiri. Bisa itu positif, anaknya tumbuh kembang dalam ketaatan, maksudnya berhasil, ya, atau tidak berhasil dengan indikator-indikator yang mengarah kepada hal-hal yang tidak berhasil. Entah akhlaknya atau ininya, tidak diperhatikan pergaulannya. Nah, wa ya lal ajab, ya, dan wahai sungguh mengherankan, ya, lau anna ahadahum arada, seandainya sesungguhnya salah seorang di antara mereka arada ingin ayadakhula masuk, ya, ke dalam masyru'an sebuah proyek tijarian, proyek bisnis, ya, tentunya pasti mereka ini, ya, jikalau kita, ya, kita maksudnya ingin masuk ke dalam proyek bisnis, ya, kita ngapain? Ya doa fihi ma indahu minal amwal. Pasti kita akan memberikan harta kita, ya, sebagai saham pertama, ya, begitu. Indahu minal amwal. Li ya tahu. Nah, apa la ya tahu, bukan li, tapi la ya tahu. La afwan, la tahu, ya. La tahu, ya. La tahu. Maka sungguh pastinya ketika kita saja mau masuk proyek bisnis, ya kan, kita akan apa? Melihat orang tersebut yas'alut tijarah, ya. Yas'alut tujarah. Nah, yas'alut tujarah. Dia itu akan bertanya kepada orang yang sudah apa? Pakar dalam bidang bisnis, disebut coach, ya kan? Coach gitu. Wa ahlal khibr, atau orang yang sudah berpengalaman di dalam bidang bisnis. Agar kita nggak kena tipu gimana caranya. Ini dalam persoalan harta loh. Harta duit maksudnya. Anaknya juga harta kan? Nah, wa yadu'u, ya, tasawuran kabiran, ya. Dan dia meletakkan apa, rela meletakkan apa, tasawuran kabiran, ide yang besar, gagasan atau gambar yang semisalnya, ya, an hadal masyru', ya, model yang besar tentang apa, tentang proyek ini. Nah, an hadal masyru', tentang proyek ini, bihaitsu la yuqdamu alaihi illa an qana'atin tamatin, ya, di mana, ya, ia itu tidak maju, ya, ia itu tidak maju untuk masuk ke dalam proyek tersebut kecuali an qanaah tama, kecuali dari qanaah, dan qanaah yang sempurna. Berarti kan sungguh apa namanya, yakin dia memiliki kemantapan karena dia sudah bertanya. Nah, ya, wa khibratin kafiyah, dan yakin dia memiliki pengalaman yang cukup walau hanya sekedar bertanya. Jadi di sini, ya, sungguh ironis, berkebalikan. Kalau masalah harta duniawi yang terlihat, misalkan uang, ya, contohnya, kita tahu anak itu juga harta, tapi kebanyakan orang memikir uang ini loh yang menjadi segala-galanya. Akhirnya rela dia apa, menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton atau mendengarkan apa, nasihat-nasihat bagaimana cara berbisnis, bagaimana memain saham yang sesuai dengan syariat, mendapatkan keuntungan demikian. Tapi dalam hal mendidik anak, dia mau dengan caranya sendiri. Sungguh ironis. Gitu. Nah, ya, dia tidak melihat bagaimana tarbiyah Nabi kepada anak-anaknya, gitu. Tarbiyah sahabat kepada anak-anaknya, atau tarbiyah para ulama kepada anak-anak mereka. Nah, ya, maka di sini bertanya, ya, awalaysa abna'uhum, bukankah anak-anak mereka, wa faladatu akbadihim, dan buah hati mereka, akbar wa a'zamu masyru'in, kata Syekh, merupakan apa, proyek
yang paling besar dan paling agung fi hayatihim dalam kehidupan mereka? Bukankah anak-anak mereka dan buah hati mereka itu merupakan apa? Proyek terbesar dan teragung di dalam kehidupan mereka. Lantas kenapa mereka tidak menginvestasikan waktu? Malah mereka berkorban masuk proyek, ya, menginvestasikan uang mereka, menghabiskan waktu mereka. Gitu. Ya. Wa katsiran ma yulki al-walidani, dan sering, ya, al-walidani fa'il dari yulki, ya, kedua orang tua ini apa, memberikan celaan, bilaum, laum ini dengan celaan, ala abnaihim, kepada anak-anak mereka, tatkala anak-anak mereka ngapain, ya, indama yatasarrafuna, ketika anak-anak tersebut apa, melakukan kesalahan, ya, melakukan hal-hal yang misalkan tidak diperbolehkan oleh orang tuanya, langsung dicela, langsung dicela. Misalkan lagi nyuci piring, piringnya jatuh pecah, akhirnya, kamu bisa nggak sih nyuci piring dasar begini-begini, ya, orang tua banyak demikian. Nah, benar, bitasarrufatin sayyiatin, ya, misal dengan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, penyimpangan-penyimpangan yang jelek, ya, akhlak-akhlak yang buruk, ya, misal anak ketahuan merokok dan yang misal langsung, kamu anak siapa, udah nggak usah lagi masuk keluarga ini. Nah, ya, sungguh sangat menyedihkan. Au yartakibu af'alan fatih, atau anak-anak melakukan perbuatan yang salah, contoh yang tadi misalkan, ya, wayan sauna, nah, takkan, tapi di sini titik poin terangnya, wayan sauna ini kembali kepada al-walidan au al-abah awil ummahat, ya, ini kedua orang tua. Mereka ini lupa annahuma al-walidani, bahwasanya apa? Bahwasanya kedua orang tua ini ahakku wa aula, ya, lebih berhak dan lebih utama billahum wal itabi, ya. Nah, annahuma, ya, lebih berhak untuk dicela. Kenapa kok lebih berhak dan lebih utama dicela sebelum mencela anaknya? Lihat, ini penting sekali. Li'annahu kana minhuma, karena hal tersebut, ya, maksudnya apa? Perilaku anak yang salah, akhlak moral yang sudah tidak lagi baik dalam diri si anak ya, itu adalah hasil dari kedua orang tua, ya. Nau'un, karena hal tersebut adalah satu jenis tafritin, nau'u tafritin wa taqsi wa taqsirin. Tafrid itu artinya kecerobohan, taksir artinya keteledoran. Jadi itu merupakan kecerobohan dan keteledoran soal apa, orang tua, ya. Fittikhazil uslu bil amsal fit ta'allumi ma'a abnaihim, begitu, ya, dalam berinteraksi, berkomunikasi kepada anak-anak, ya. Faqad sabaqa taksiruhum, maka sungguh lebih dulu, ya, taksiro abnaihim, ya, sabaqa taksiruhum, maka sungguh, ya, keteledoran orang tua ini, sabaqa lebih dulu, maka sungguh taksiruhum, keteledoran orang tua ini lebih dulu ketimbang apa, taksiro abnaihim, keteledorannya anak-anak mereka. Wahuma, ya, dan orang tua ini merupakan apa, bagus sekali ini, orang tua ini merupakan manba'ul asasu, al manba'ul asasu, mata air al asas, yang pokok, yang mana dia menjadi pondasi, ya, alladzi idza kana azban, ya, ini azban bukan azaban tapi azban. Idza kana azban, jikalau mata air ini azban, segar, azban itu segar, thayyiban, ya, baik pula, malah, ya, segar dan baik, ya,
Karena al-irtiwa'u minhu saliman. Maka irtiwa, upaya menghilangkan dahaga minhu darinya itu saliman akan selamat. Ya. Jadi baiknya anak tergantung baiknya orang tua. Buruknya anak tergantung buruknya orang tua. Nah, tapi semua bisa ditangkis jikalau orang tua, maksudnya buruknya anak bisa ditangkis jikalau orang tua ingin berubah. Nah, ya, maksudnya mencari cara yang tepat dalam mendidik mereka. Nah, di sini disebutkan lagi wa in kanal manba'u mutaghayyiru, ya wa in kanal manba'u, ya, mutaghayyiru natanan, ya. Artinya al mutaghayyir, ya, al manba'ul mutaghayyiru, dan jika mata air tersebut itu berubah, oh ya, nah, jika mata air itu berubah menjadi, benar ya, mutaghayyiru, berubah, ya, mutaghayyiran, ya, naam, ya, mutaghayyiran, berubah, natanan menjadi apa? Bau, berubah menjadi bau. Karena irtiwa'u, maka upaya menghilangkan dahaga darinya, minhu darinya, sakiman, tentu tidak baik atau tidak selamat. Gitu ya. Wal ta'lamu, maka hendaklah kalian ketahui ayyuhal abawal ummahat, wahai sosok ayah dan sosok ibu. Anna man arada ayyurabbiya abna'ahu, ya. Sesungguhnya barang siapa arada yang ingin mendidik anak-anaknya, Masya Allah, fal yabda binafsihi, fal, ya, yurabbiha wal yudaribha ala takhalluqi bil akhlaqil hasanah wa ta'allumi bir rifqi wal hilmi was sabri, ya, wal yujahidha ala tatbiki hadhil qawaidi wal asali. Sungguh luar biasa ini, ya. Nah, maka hendaklah dimulai dari diri seseorang, ya, calon orang tua. Maka didiklah dirimu tersebut, latihlah dia untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, dan, ya, berkomunikasilah, ya, berkomunikasi dengan cara rifkin yang lembut, walhil, ya, baik, lembut. Nah, wasabri, jangan lupa untuk selalu bersabar. Wal yujahidha, dan jangan lupa lawan itu hawa nafsu, ya. Untuk apa? Tatbiki hadhil qawaidi wal asalib, untuk menerapkan kaidah-kaidah dan metode-metode ini, ya. Wa illa, dan jika tidak, li asbaha, ya, sungguh dia itu akan menjadi kaman, seperti orang yang yazra'u, menabur, badron, ya, benih thayyiban, benih yang baik, fi ardin, ya, jadbatin, di tanah yang kering, la tunbatu kullan, yang tidak menumbuhkan apa-apa di tanah tersebut. Jadi sia-sia. Nah, misalkan metode kita udah baik, tapi ternyata akhlak diri kita belum baik. Jadi permisalannya sama seperti kita menabur benih yang baik di tanah yang kering. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita dapatkan